Pagi hari dengan langit yang cerah, dengan matahari yang bersinar sempurna menerangi kala itu. Di suatu pekarangan yang berada di depan rumah, terdapat dua orang yang sedang berdiri berhadapan. Satu orang laki-laki yang diketahui bernama Langga, dan satu orang perempuan, saling menatap dan berbicara secara bersahutan. Dua orang itu terlihat menawan, dengan setelan baju yang terbilang mewah di kala itu. Langga yang mengenakan setelan kemeja lengan panjang dan celana jeans longgar. Sedangkan si perempuan mengenakan dress sepanjang lutut. Dengan wajah manis dan rambut yang tergerak indah. Sungguh terlihat anggun. Mereka terlihat sedang membincangkan sesuatu. Perempuan itu banyak tersenyum selama pembicaraan mereka berlangsung. Sampai akhirnya si perempuan menjabat tangan laki-laki itu dan mengatakan sesuatu sehingga percakapan berlanjut. Terima kasih telah membantu menyembuhkan hatiku yang sakit. Meskipun di umurmu yang masih muda ini, kuakui kau benar-benar hebat. Sudah sepatutnya aku membantumu. Terima kasih juga atas pujianmu terhadapku. Kau memang patut untuk dipuji. Kau masih muda, pintar, tampan, baik hati pula. Semua orang yang tahu tentangmu pasti juga akan memuji seperti itu. Sungguh, aku tersipu benar perkataan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepadamu, dokter muda. Aku bahkan belum menjadi dokter. Maka kelak kau akan menjadi dokter yang sukses. Aku harap begitu. Ya sudah, kalau begitu aku permisi. Tuan! Tuan! Kau, apa yang kau lakukan? Tuan, berilah belas kasihanmu kepadaku. Kau sedang mengemis. Tuan, bantulah aku. Ayahku sedang sakit, dia membutuhkan orang sepertimu. Aku hanya melayani keluarga persoalan, orang miskin seperti kau. Tuan, bantulah aku. Ayahku membutuhkan bantuanku. Apapun yang engkau inginkan akan aku berikan. Kau, banyak orang tertipu dengan sambal busukmu. Nyatanya, tak ada kata baik hati dalam hatimu. Kau, manusia tak memiliki hati. Akhirnya, Gendis memutuskan untuk kembali. Ia ingin menemui ayahnya di rumah, tetapi ia harus mencari bantuan untuk mengobati ayahnya. Sudah hampir setengah hari ia habiskan untuk mencari bantuan, namun tak seorang pun bisa membantunya. Ia menyerah. Dia mau pulang saat itu juga. Sebelum sampai di rumah, dia dihampiri oleh seorang perempuan yang berlari ke arahnya dengan tergesa. Dia mengenal perempuan itu. Perempuan itu adalah temannya yang bernama Arum. Gendis, ada apa Arum? Setelah ku beritahu, ku mohon kepadamu untuk tetap tenang ya. Ya, beritahu aku. Ayahmu, Ada apa dengan ayahku? dia sudah tiada. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin meninggalkanku. Bagaikan petir yang menyambar dirinya, kabar ini adalah sesuatu yang tidak ingin untuk Gendis dengar. Ia tak ingin hidup sendirian. Dia juga masih membutuhkan sosok ayah di hidupnya. Tapi mulai saat ini, dia harus hidup sendiri. Ia pikir nasibnya sangat malang, ditinggal oleh ayah dan ibunya ketika masih muda. Gendis mulai berpikir, jika saja Langga mau membantunya, mungkin ayahnya tak mungkin pergi. Jika saja ayahnya mendapat perawatan dari Langga, mungkin hidupnya tak akan semalang ini. Semua ini salah Langga. Gendis berjanji, dia akan membalas apa yang telah Langga perbuat. Ketika malam hari, saat dimana Langga sedang tertidur dengan pulas, ada seorang tak dikenal menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Tanpa Langga sadari, orang itu mendekati tubuh Langga yang terlentang di atas kasur. Dia menatap Langga dengan seperti seorang musuh, bagaikan memendam dendam dan amarah yang akan terlupakan sebentar lagi. Beberapa detik berlalu, hal tak disangka terjadi. Orang itu menggunakan kedua tangannya untuk mencekik leher Langga. Karena merasa sesak, akhirnya Langga membuka matanya. Saat itu juga dia tersadar bahwa ia akan dibunuh seseorang. Dasar kau pria bejat, mati kau sialan!
Siapa kau? Siapa yang tanya? Anda siapa? Aku siapa? Oh ya, aku Langga. Kau tidak kenal aku. Kalau aku cukup tidak kenal. Baiknya kalau nggak tahu penting Anda bisa pergi. Tunggu. Bisa kamu minta aku pulang? Kenal aja nggak, gimana bisa nganterin pulang? Kamu kenapa ikut masuk? Jadi, kau tidak minta aku pulang? Enggak, Kalau begitu, izinkan aku tinggal di sini sementara waktu. mending pergi deh. Oh, ayolah, hanya beberapa hari saja. Pergi sekarang. Aku mohon, aku tetap rasanya pulang. Kau tega menantang aku seperti gila. Enggak, karena kamu emang udah gila. Gila, hanya benar saja. Aku mohon, hanya beberapa hari saja. Ya udah. Baiklah, terima kasih. Aku berhutang kepadamu. Ya, tapi kamu jangan repotin. Enggak akan. Disa sebenarnya berpikir dan bertanya-tanya, dari mana orang itu berasal? Dari cara berbicaranya saja berbeda. Jujur, dia takut orang itu benar-benar gila. Langga ditinggalkan sendiri di ruang tengah. Jika Disa bertanya-tanya tentang dirinya, maka dia juga bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berada di tempat itu? Apakah dia berpindah jiwa? Tapi raganya tak berubah. Dia tetaplah Langga. Seingatnya, gadis yang ia ketahui bernama Gendis mencekiknya, dan ia tak tahu kenapa Gendis melakukan itu padanya. Seharusnya ia sudah mati sekarang, tapi dia sadar, dia masih bernafas, dan dia yakini ini bukan mimpi, karena semuanya terasa begitu nyata. Lamunannya buyar saat dia melihat Disa keluar lagi dengan baju yang berbeda. Laki-laki itu bertanya, Kau mau pergi? Kemana? Kerja. Aku mau ikut. Gak usah, kalau kamu ikut bakal jadi repot nanti. Tidak akan. Aku akan membantumu. Aku akan membayarmu jika perlu. Sejujurnya aku benci orang miskin. Tapi karena kau baik, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Beneran, apapun yang aku mau. Tentu. Oke, aku mau kamu pergi dari rumahku. Tidak ada satu itu. Kau akan pergi, tapi aku berikan aku waktu untuk menemukan saat pulang. Sebenarnya, kamu ini hilang ingatan apa gimana sih? Rumah sendiri nggak ingat. Gimana bisa sampai ke sini? Sebenarnya, aku tidak berasal dari sini. Terus, Entahlah, yang jelas ini bukan duniaku. emangnya kamu ini siapa? Alien atau makhluk halus gitu? Dengarkan. Sebenarnya aku ini sudah mati, tapi hidup lagi di dunia ini. Emang gila kayaknya. Aku jujur. Terserah. Kau tidak sadar perbedaan cara bicara kita. Aku tahu, tapi bisa aja kan Aku jujur padamu. Ya, jujur sekali. Sampai aku aja heran sama orang aneh kayak kamu. mereka berjalan bersama. Disa di depan dan Langga di belakang. Disa pergi ke tempat kerjanya dengan berjalan kaki. Dia hidup sendiri. Tak ada keluarga yang menemani. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan sewaktu dia masih balita. Selama dia hidup sampai umur 11 tahun, ia tinggal dengan neneknya. Hingga pada saat kelas 6 SD, neneknya meninggal. Bisa dibayangkan seberat apa hidupnya. Ia kerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan sekolah, makan, dan lainnya. Tanpa sosok pendamping di sisinya. Padahal di usia remaja seharusnya dia bisa bersenang-senang, tapi harus bekerja demi hidupnya di kemudian hari. Gimana orang tuamu? Sudah meninggal. Oh maaf, aku tidak tahu. Kau tinggal sendiri dan hidup sendiri. Tidak kata yang lebih. Bisa nggak? Sampailah mereka di tempat kerja Disa. Seperti yang dikatakan oleh Langga, dia benar-benar membantu pekerjaan Disa. Bahkan ia berkata, tak akan meminta upah gaji Disa. Ia hanya meminta Gendis itu agar membiarkannya tinggal di rumah Disa. Jujur saja, itu meringankan pekerjaan Disa. Tapi, bagaimana dengan biaya hidup laki-laki itu? Jika mereka tinggal bersama, bukankah itu akan membuat biaya pengeluarannya bertambah? Kau bekerja seperti ini setiap hari. Iya. Cukup ringan. Aku bisa menghentikanmu. Kamu bisa fokus untuk belajar. Nggak usah ngawur. Lagian aku nolong kamu juga ikhlas kok. Oh ya, aku ikhlas juga. Nggak usah. Lagian kerja aku juga bukan cuma ini. Kau bisnis bekerja lagi. Iya. Lalu jam berapa biasanya kau pulang? Biasanya aku sampai di rumah jam 10 malam. Mereka berbincang sambil memindahkan barang-barang dari mobil menuju toko kelontong yang menjadi tujuan barang-barang yang mereka angkat. Setelah semua selesai, dia menerima 2 lembar uang berwarna biru. Itu adalah upahnya untuk 2 hari. Iya, sama-sama.
Kamu mau makan? Kau bertanya padaku. Iyalah, emang siapa lagi? Sepatutnya aku membalas semua kebaikanmu. Ya, emang harusnya gitu sih. Kamu ingat jalan pulang ke rumahku kan? Sedikit. Tapi akan ku ingat. Sekarang mending kamu pulang. Enggak. Aku akan membantumu. Yang kali ini biar aku aja. Kamu cukup pulang terus bersihin rumah. Baiklah. Paling pastikan rumahmu benar-benar bersih. Di hari yang mulai gelap, Disa dan Langga berpisah. Disa pergi ke tujuan selanjutnya, yaitu suatu rumah. Itu adalah rumah temannya yang memiliki usaha menjual kue. Dia biasanya membantu mengantarkan kue pesanan ke rumah pembeli. Sebut saja sebagai kurir makanan. Akhirnya kamu datang juga. Salahnya banyak ya, kelihatan kewalahan gitu kayaknya. Lumayan sih, ini juga baru beres. Ada yang perlu disiapin lagi nggak sebelum diantar? Bisa, kayaknya hari ini jangan kamu deh yang antar. Kenapa? Ada pelanggan yang nggak nyaman sama aku. Enggak, bukan gitu. Cuma ini banyak, dan aku pikir kamu bakal larut malam pulangnya. Bisa juga masih sekolah, aku takut kamu sakit. Biar kurir lain aja yang antar, upah kamu tetap sama kok, tenang aja. Enggak. Toh aku juga nggak keberatan Pak kalau harus ngantar barang sebanyak ini. Ayolah, ini bukan cuma banyak, tapi ada pesanan dari orang yang harus kamu hindari. Siapa? Jika Disa tiba di sebuah rumah. Dia turun dari motor dan berjalan ke depan rumah itu sambil menenteng kantong kresek berwarna putih. Dia ragu hendak mengetuk pintu. Entah mengapa rasa takut tiba-tiba menggerogotinya. Sebelum tangannya terangkat untuk mengetuk pintu, ada seseorang yang bertanya kepadanya dari belakang. Cari siapa? Hai. Mau nganterin pesanan. Kembaliannya Buat lo. enggak deh. Bisa? Tugas gue jangan lupa. Oh iya, jangan pernah ngadu ke siapapun, karena gue bisa lakuin apapun yang buat lo rugi. Kayak kejadian di ruang BK waktu itu. Iya. Kemarin kau tidak rasa lelah, dan sekarang harus di sekolah, karena itu berat. Dan kemarin kau pulang saat larut malam, belum lagi dengan tugasmu sekolahmu itu. Jadi? Kau tidak ingin pertimbangkan saran kemarin. Enggak. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Enggak punya. Memang tidak punya, lalu apa yang kau punya? Enggak ada. Baiklah, sekarang kau punya aku. Kalau yang kau butuhkan akan kau penuhi. Enggak usah, makasih. Kau mau pergi sekolah? Biar ku antar. Enggak usah. Tapi aku ingin. Dibilang enggak usah, enggak usah. Aku memaksa. Bicara seperti apa bicara padamu? Capek banget. Setidaknya hargailah aku. Yang mana? Aku tidak banyak padamu. Kalau bilang nanti itu sedikit lagi. Maksudnya Kamu ngingetin aku sama sesuatu. apa? Bukan apa-apa. Mending kamu pulang. Oh ya, kalau makan itu sekali baju, pakai aja baju ayam. Baiklah, terima kasih. Nanti aku mau ikut kamu di sini ya. Dan kamu pulang dulu, mengerti? Ya, serah. Maaf belajar. Tas gue? Makasih. Kamu deket aja gitu sama Jigar? Enggak kok, kamu tenang aja, nggak akan ada apa-apa antara aku sama Jigar. Tapi tolong ya, kamu jangan deket sama dia. Iya. Padahal sih, cuma aku coba deket sama dia. Iya, tahu. Bisa. Apa? Baik sekarang.
Woi, bayar kas lo semua. Baru datang, duit mulu yang tidak diiran. Kalau pernah dijanjikan, Iya, mana nih janji? Janji yang katanya kamu kasih taksi gue. Sudah bayar? Kakaknya saya nggak minta bingung. nggak ada duit kan? Emang semua cowok sama aja ya? Aku aja nggak bisa bicara. Aku sudah sama. Enggak, cuma kalian beda dari mereka. Pulang sekolah jalan yuk. Enggak, Kenapa? jalan capek. Dia nggak motor aja. Iya kali aku ngajak jalan, tapi jalan kaki. Ya udah, ayo. Iya. Boy, yang belum tiket terminal apa sih? Heran, kalau ada tiket. Oh, bener, sampah di lantainya pun buat ngebedelan bisa. Kali nggak tinggalin duit, apa sih? Nggak bisa. Udah nanti jadian mampus kalian. Nggak mau ya, cowok lebih sempurna dari si Kalon. Kapan? Gak ada juga yang mau jajan sama lu. Piket, boy, piket. Pagi-pagi jangan bikin kuping sakit, tolong, boy. Lusu banget sih kalian. Udah pada ngerjain tugas belum? Kalau belum sih, berdoa aja ya, semoga nggak kena kuman. Sumpah, belum gila. Lagi dong, Lon. Kalau dong, kalau kamu suaranya dikecilin, berisik banget kalian. Ya udah sih, namanya juga di sekolah. Kalau mau sepi, di kuburan aja sana. Paling nggak hargain kamu yang lagi baca buku. Cerita ini jadi horor karena suara kamu. Yang baca buku itu malu doang ya, seharusnya lo yang menyesuaikan. Tapi kan kamu bisa. Tenang kawan-kawan tercinta. Gak bisa tenang gue kalau lihat orang kayak dia. Ya dulu yang mulai, nggak keterangan orang lain. Kenapa jadi gue? Yang teriak bukan gue doang ya. Woi, udah apa sih? Masih pagi juga, lu juga kan? Kalau mau baca aja lah. Kalau nggak mau ganggu, jangan kamu terus. Betul. Itu. Mending kamu lanjut kerjain PR daripada lanjut. Lah, iya. Mana udah mau masuk. Salam. Ada ya. Halo, Sinan. Nah, Res, aku bantuin aku ya, tapi lihat PR. Mau. Gak guna ya punya temen kulit semua. Paling enggak dia juga punya isyarat. Roti itu cake boy, cake. Belum ya, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak usah nyaur. Masih bener ya kata masalah benerin. Kalau ketahuan Aisyah, malu nggak tuh? Enggak sih. Fisika, bagi fisika sama temen sendiri nggak saplit. Nggak pelit ya, cumanya tuh belum kerja aja sih. Keselin. Kuy, cari info. Saya udah nggak ada ya. Alah, Zia, fisika aja lah. Ya udah, gue dengan cari kok. Ya boleh lah. Kalau nggak kasih lihat, aku dapat apa? Apa aja lah. Yoi, itu buat dompet kok. Tenang. Mau sini. Nggak ada Jeno. Hei kau, ya kau, apa kau menganggap tidak memiliki nama? Nggak ada orang nggak punya nama. Ada temanku, dia mengatakan tidak memiliki nama. Orang gila, nggak mungkin lah orang nggak punya nama. Ada, mungkin kau aja tidak tahu. Selama aku hampir 3 tahun sekolah di sini, nggak ada ya orang yang nggak punya nama. Sudah, banyak kamu tidak berguna. Ini nggak jelas. Lo bego ya? Kerjain masalah aja, biasa salah satu kayak gitu. Maaf, kemarin aku Gak ada alasan, ini yang diminta, lain waktu, cuma jawaban harus benar. nggak bisa. Lo berani nolak? Nah, kamu nggak. Singkirkan tangan itu. Besok akan menjemput cepat di jembatan. Nggak usah. Aku tak minta pendapatmu dan tolong patuhlah kepada orang tua. Aku ingin sudah diperlakukan seperti tadi. Orang tua. Ya, saja aku sebenarnya dengan nenekmu. Saya tidak menempatiku waktu sekarang. Lagian aku juga nggak apa-apa. Benarkah? Biar aku periksa. Jangan sentuh. Terus sekali bocah itu. Hei, tunggu. Orang dewasa sekarang tempat berubah. Tahun berapa sekarang? Tahun 2023. Apa? 2023. Emangnya kenapa? Jika dihitung umurku sekarang 72 tahun. 7 berapa? 72. Apa kamu kenal nenek? Nenekmu? Siapa namanya? Apakah dedekku adalah bangsawan? Jika iya, mungkin aku mengenalnya. Sudah nenekku dari keluarga bangsawan. Nggak mungkin aku marah seperti sekarang. Tapi sepertinya aku mau tahu sedikit tentang nenek.
Benarkah? Apa itu? Kamu pasti cantik kan? Iya. Bagaimana kamu tahu? Tentu. Setiap ide yang indah akan menghasilkan keturunan yang indah pula. Hari-hari cepat berlalu. Tiada hari tanpa Langga yang mengekor kemanapun Disa pergi, kecuali saat dia di dalam kelas. Keduanya terlihat semakin akrab. Namun, satu hal masih disayangkan, yaitu Langga yang masih belum mengetahui nama Disa. Disa baru saja sampai di rumah. Seperti biasanya, dia sampai di rumahnya saat hari mulai gelap. Kamu sudah pulang. Duduklah. Ini semua kamu yang masak. Tentu. Mulai sekarang, aku masak untukmu. Dapat uang dari mana kamu bisa masak sebanyak ini? Tahu-tahu, sekarang aku sudah bekerja. Sejak kapan? Beberapa hari yang lalu. Hei, bocah. Jujur saja, siapa namamu? Bisa. Semudah itu. Mengapa tidak mata kerja dulu? Aku sempat mengira kau benar-benar tidak memiliki nama. Sampai-sampai aku dikira orang sudah. Aku juga gak minta kamu buat percaya sama aku. Minggu besok, mari kita berlibur. Kenapa? Kok tiba-tiba? Untuk kenang-kenangan saja, siapa tahu besok atau lusa aku sudah tidak bersamamu lagi. Kamu mau kembali ke tempat kamu. Aku belum menemukan jalan untuk kembali pulang. Dan yang aku inginkan, gimana bisa tubuh bahkan jiwa kamu terlempar ke sini? Aku juga tahu, tapi jelas aku harus kembali ke zamanku. Kenapa harus? Karena jika tidak kembali, semua bisa merusak takdir. Jadi menurutmu bukan takdir yang mau kamu ke sini? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi semua adalah takdir. Kenapa? Karena takdirku dipertemukan denganmu. Kira-kira. Setuju dengan cinta besok? Enggak jadi. Di hari Minggu, mereka memutuskan untuk membersihkan rumah. Langga membersihkan kamar orang tua Disa. Dia menata dan merapikan rak buku yang terpenuhi dengan banyak buku. Sepertinya memang orang tua Disa gemar membaca. Tangan Langga tak sengaja menyenggol sebuah buku tebal. Ia segera mengambil. Namun saat melihat judul buku itu, dia terkejut. Buku itu memiliki judul yang sama dengan namanya, Langga Mahavira. Langga segera berlari keluar untuk menemui Disa yang berada di ruang tengah dan menanyakan tentang buku itu. Buku apa ini? Oh, ini novel yang menceritakan tentang dokter yang pilih-pilih pasien. Dia hampir terbunuh, tapi gagal dan berakhir koma. Namun setelah dia bangun dari koma, dia berubah menjadi dokter yang baik hati dan tidak pernah membunuh siapa yang mau dia rawat. Ini mirip sekali dengan kisahku. Oh iya? Ya, sebelum aku terlempar ke sini, ada seseorang yang memilikiku dengan aku tak sadarkan diri. Dan aku berakhir di sini. Mirisnya. Tapi bisa aja kan di sana kamu belum mati? Atau gimana? Ngurusin hidup kamu itu bikin ruwet. Apakah kau gendis? Aku? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Kamu sendiri kan tahu kalau nama aku itu Disa. Disakiti. Disa, jangan ditambahin. Cukup Disa aja, bukan disakiti. Tapi nama itu cocok dengan hidupmu. Maksudnya? Kau yang disakiti dunia dan takdirmu, seperti takdir gendis. Ngomong-ngomong, siapa gendis mantan kasihmu? Ya, mantan kekasihku. Mengapa kau diam? Kau cemburu? Tenang saja, aku hanya bercanda. Aku? Cemburu? Buat apa? Tentu saja, akhir-akhir ini aku selalu bersamamu. Mungkin kau jatuh cinta kepadaku. Dalam mimpimu. Dalam mimpi ya. Sebenarnya semalam aku memimpikanmu. Tapi aku ya jatuh cinta kepadamu. Untungnya kamu nyeritain itu ke aku apa? Tidak ada. Aku ingin kau tahu bahwa aku pernah mencintaimu. Dalam mimpimu kan? Bisa dinyata jika kau mau. Gak perlu. Oh ya, ngomong-ngomong kamu belum jawab. Siapa gendis? Dia pembunuhku. Apa? Lupakan. Boleh aku pinjam buku ini? Jangan aja. Terima kasih. Tiba-tiba aku gak mau ya kalau dia pergi. Aisyah, kenapa San? Nanti pulang sekolah kita kerjain tugas mama di sekolahan aja ya. Yang lain gimana? Kebetulan hari ini juga nggak ada orderan, jadi kamu bisa istirahat nanti malam. Iya, gak apa-apa. Ayo pulang. Bentar dulu kenapa sih? Bentar lagi selesai nih. Lah, main pulang aja lu. Ini mana kolam? Nggak bisa ngasih jawab. Nanti beli jawaban lah. Yo, ini bantu gue. Bos. Selesai. Dah, aku duluan ya. Beresin dulu lah, woi. Hei, kapan? Kalau minyak nggak usah dicampur ya lo juga beban di sini. Woi yang di pojok, beresin nih, kita semua udah kerja ya, giliran kalian sekarang.
kita. Aisyah sama Disa aja kali. Ya, Faye, balikin meja sama kursi aja kan? Oke. Lah, kira kamu tuh orang hidupnya. Nanti nggak usah kesukaan soal gitu. Di perjalanan, Jegar bertemu dengan Langga. Mereka saling bertatapan beberapa detik. Namun setelah itu Langga pergi lebih dulu untuk menemui Disa. Bisa? Iya, tunggu sebentar ya. Ya siapa? Enggaknya. Asalnya kamu. Bukan siapa-siapa kok. Makasih ya. Kau cedera lagi ya tadi. Ya begitulah. Tapi kau baik-baik saja kan? Emangnya aku mau diapain? Oh iya, pengen aku bicarakan padamu. Tapi nanti di rumah saja. Oke. Kamu mau bicara apa? Aku menemukan cara untuk kembali. Beneran. Terus kapan kamu mau kembali? Aku selalu kapan? Yang jelas saat kau sudah bahagia, kau akan kembali. Kenapa harus aku? Dulu aku pernah bilang, ini semua adalah takdir. Jadi, aku minta padamu permintaan saja. Hanya satu. Apa? Akan kepenuhi semua kebutuhanmu. Dan anggaplah aku sebagai kakakmu yang sedang memperjuangkan kesuksesan adiknya. Tapi... Aku mohon. Ya udah. Langga berharap semua ini benar. Sebenarnya dia tak mau meninggalkan gadis itu, tapi dia tak boleh. Karena bersama gadis itu bukan garisnya. Garisnya hanya untuk bertemu, bukan untuk bersatu. Tak hanya Langga yang keberatan, nyatanya Disa pun begitu. Dia juga keberatan dengan ini. Dia merasa sudah nyaman dan terbiasa dengan keberadaan Langga. Dia tak bisa membayangkan hidupnya jika tanpa Langga. Dia tak mau lagi ditinggal oleh orang di dekatnya. Tapi jika harus begitu, mereka bisa apa? Berhari-hari setelah percakapan sore hari itu, keduanya sama-sama sibuk. Langga yang disibukkan dengan kerjanya, dan Disa yang sibuk dengan sekolahnya yang bentar lagi menghadap kelulusan. Mereka hanya bertemu dan bertegur sapa di malam hari, saat keduanya sama-sama tidak ada kerjaan. Setelah ini, kau mau lanjutin kemana? Uang kerja. Aku juga nggak buruk kok. Banyak kau ini kan? Berusaha sebisamu, pada kamu ini sebuah kebutuhan. Biaya kuliah sekarang itu nggak semurah yang kamu kira. Kau meremehkanku. Aku buktikan bahwa aku bisa berjuang lebih keras lagi. Jangan. Kalau kayak gini aku merasa jadi beban. Ada beban dan terbebani di sini. Tapi aku iya. Kenapa kau selalu menolak? Kau tidak aku pergi. Oh iya. Kenapa? Nggak lupain sekarang mau tidur besok ujian. Hari berlalu, tibalah mereka pada hari kelulusan. Para murid kelas 12 yang sebentar lagi akan menyandang status alumni. Iya, kenapa? Boleh salah ya. Terus semuanya juga besar dulu. Perasaan nih orang nggak diajak lihat dulu deh. Suka-suka aku. Aku mau minta pendapat saudara aku dulu baru bisa mutusin. Kalian kan tahu kalau biaya kuliah sekarang itu nggak murah. Kuliah nggak sih? Ya kalian cuma lulusan SMA. Tarik nafas. Mending langsung nikah aja nggak sih? Kita mau aja. Jangan pengaruhin Anissa buat jadi bego ayo. Ya udah, aku duluan ya. Hati-hati bisa. Jangan lupain kita ya. Aisyah, sumpah keren banget. Gimana bisa jadi juara satu paralel? Ajarin lah. Kalau di matematika ada modus median sama pada Farnas ada apa? Modusnya doang sih. Si paling modus, dia tidak punya cowok. Disik, ada orang lagi PDKT aja kalian. Puji terus. Kau sudah pulang? Saat ini aku selesai tugas sekolah. Tidak. Masih ada tahap lagi yang belum selesaikan. Tapi aku nggak yakin. Tapi aku yakin, kau pasti berhasil. Kau bisa menjelaskan sesungguhnya, dan kau akan berjuang lebih keras lagi. Kasih ya. Ini buat kamu. Cuma satu. Itu pun aku mencurinya di bakal final. Ya. Oh iya, di sini aku ajak kamu pergi. Kenapa?
Ke pantai atau ke tempat yang lebih indah untuk berfoto bersama. Nah, kalau gitu aku beres dulu ya. Oh iya, jadi teman pembatal itu juga. Iya. Ngapain sih kita kesini astaga? Oh juga. Oh juga ya. Kita suka bermain-main, berkenang-kenang, membuat kenangan yang indah. Kau akan tahu nanti. Aku jadi kamu kan? Angga dan Disa bersenang-senang, sedangkan Aisyah hanya memperhatikan sambil sesekali memotret dua orang itu. Jika dilihat, interaksi Angga dan Disa memang sangat lucu. Sampai pada akhirnya mereka duduk untuk beristirahat. Bisa, mau kita minum? Iya, Iya kau, tolong jaga Disa, layaknya orang tua menjaga anaknya. Orangtuanya udah nggak ada. Aku mengerti, namun Bisa nggak sih ngomongnya nggak kaku kayak gitu? Biasa aja lah. aku tidak menyukai bahasa kalian. Terserah. Lagi padaku, tolong jaga dia, karena aku akan pergi. Ya aja, aku nggak peduli. Kau harus peduli, maka setelah ini kita akan kembali. Kau mati. Ya, anggaplah begitu. Tapi sejujurnya tidak sepenuhnya begitu. Nggak jelas. Makasih. Selamat ulang tahun, Disa. Makasih ya, Alisa. Iya, belinya. Beli gak sih? Yeay, semoga makin sukses ya. Amin. Ini kuenya aku bikin khusus buat kamu, jadi harus makan ya. Iya, makasih ya, Alisa. Makasih mulu, Ngomong-ngomong, kayaknya kamu harus pulang sekarang deh. Kenapa? Aku pikir Langga lagi nyiapin sesuatu buat kamu. Iya kah? Cek aja, lagian ini waktunya pulang, kenapa kamu masih di sini? Ya udah. Kalau gitu aku duluan ya. Makasih kuenya. Angga, kamu gimana? Angga, kamu ngapain? Selamat ulang tahun Disa. Makasih ya. Bukanlah kota itu. Kota itu bukan. Tapi gulungan itu dibuka sekarang. Tapi gulungan itu jangan dibuka sekarang. Kenapa? Nanti saja. Kamu kenapa? Sekarang ya. Apanya? Semalam aku menemukan petunjuk dari mimpi. Kalau aku harus kembali ke zamanku, dan caranya sama seperti sebelum sampai ke sini. Aku mau satu permintaan terakhir kepadamu, Disa. Kau tahu kan apa yang kalian gendis kepadaku? Iya. Tolong lakukan itu kepadaku. Enggak, aku nggak mau. Lagian kenapa harus hari ini? Kita masih punya banyak waktu. Harus hari ini, Disa. Enggak, aku tetap nggak mau. Kamu nggak mikirin hidup aku setelah ini. Kamu nggak khawatir kalau hidup aku bakal hancur. Nggak akan, Disa. Nggak akan. Aku tetap nggak mau. Disa, ayo lakukan. Kau tidak akan bisa selama hal ini. Kau akan hilang dari hadapanmu, bahkan ingatanmu. Kau akan hilang, kau terbakar, tak sisa sedikit pun. Ayo lakukan, Disa. Terus aku sendiri lagi. Kau bisa lebih bahagia tanpaku. Maaf. Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu.
sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku disebut. Kuping sakit, tolong. Melayu boy, melayu boy. Ya tik. Oh, gue cari kono toh. Ya Allah. Kalau di matematika ada modus sama Ji. Yang satu. Udah.